Bayangin, kamu berdiri di depan rumah impian kamu. Pagarnya putih, taman kecil, suara angin sore yang menyapu dedaunan. Tapi semua itu cuma ada di layar HP, di iklan KPR, atau di status orang lain yang udah lebih dulu nyicil. Sementara kamu setiap bulan menunggu tanggal 25, nunggu slip gaji masuk, baru sempat napas bentar, langsung disedot cicilan, hutang, biaya hidup, sama gaya hidup. Lo masih percaya bisa punya rumah dari gaji bulanan doang? Maaf, bukan mau ngejatuhin, tapi kalau terus berpikir kayak gitu, lo bukan lagi kejar mimpi, tapi lari di treadmill, capek, tapi nggak kemana-mana. Gaji kamu naik 5% setahun, tapi harga rumah naik 10 hingga 15% per tahunnya. Dan itu kalau kamu tinggal di kota kecil. Kalau di Jakarta bisa 20% atau lebih. Sekarang rumah tipe 36 yang pada tahun 2013 cuma 200 juta, udah tembus 700 juta. Sementara gaji fresh graduate yang dulunya 3 juta, sekarang 5 juta. 9 tahun kerja cuma naik 2 juta, tapi rumahnya sudah naik setengah miliar. Lo pikir nabung 1 juta per bulan bakal cukup? Lo perlu 700 bulan. Itu 58 tahun. Dan itu belum termasuk inflasi, biaya hidup, sakit gigi, atau jajan boba setiap minggunya. Gaji bukan kendaraan menuju rumah impian. Dia cuma bensin yang bahkan nggak cukup buat muterin komplek. Orang tua kita dulu bilang, kerja keras, naik jabatan, nanti bisa beli rumah. Tapi itu zaman dulu bro. Waktu harga rumah sama dengan 5 kali gaji tahunan. Tapi sekarang 20 kali gaji tahunan. Kita hidup di masa ilusi ekonomi, di mana nominal gaji kelihatan gede, tapi nilainya kecil. Gaji 10 juta hari ini sama kayak 3 juta di 2005. Tapi rumah nggak pernah diskon. Dan yang lebih nyakitin, semakin gede gaji, makin tinggi juga gaya hidup lo. Lo beli HP 15 juta biar kelihatan profesional. Ngopi setiap hari biar waras. Healing biar nggak burn out, tapi rumah masih numpang. Lo nggak miskin karena lo males, tapi karena lo ditipu sama sistem yang ngasih janji, tapi nyumpet realita. Middle class itu lucu, ngerasa mapan karena bisa nyicil, tapi nggak sadar semua cicilan itu bikin mereka jadi budak modern. Budak dengan blazer rapi dan cafe latte setiap pagi. Lo kerja 8 jam sehari buat beli mobil yang lo pakai cuma 2 jam. Tapi tinggal di kontrakan yang bikin lo stres setiap hujan turun. Lo nunggu THR biar bisa beli kulkas. Tapi nggak pernah nyisihin uang buat nambah aset. Gaji habis di barang yang nilai jualnya turun, bukan tumbuh. Lo tahu kenapa orang kaya semakin kaya? Karena mereka membeli aset. Sementara kelas menengah membeli gaya hidup. Dan selama lo percaya gaji sama dengan solusi, lo akan selalu ketinggalan. Karena realita finansial zaman sekarang butuh lebih dari sekedar slip gaji. Jangan salah, gue bukan anti kerja kantoran. Tapi
Kalau lo nggak punya income tambahan di luar gaji, lo kayak naik kapal bocor. Nambal lubang pakai ember kecil sambil berharap badai nggak akan datang. Side hustle itu bukan cuma buat tambahan uang, tapi buat ngasih lo peluang, investasi, nabung DP rumah, bayar pendidikan anak. Gak semua orang harus jadi entrepreneur, tapi semua orang butuh aliran uang kedua. Lo bisa mulai dari yang kecil, freelance, jualan barang pre-love, buka jasa kecil, dropship, Shopee affiliate, jadi content creator, atau mulai investasi di saham yang benar. Gak harus gede, tapi konsisten. Orang yang sukses membeli rumah di usia 30-an bukan yang kerjanya paling keras, tapi yang ngerti caranya menyebar penghasilan dari banyak arah. Oke, lo udah sadar. Sekarang gimana caranya mulai langkah konkret biar mimpi rumah nggak cuma jadi mimpi? Yang pertama, financial planning dari sekarang. Buat lo yang gaji pas-pasan, wajib punya budgeting. 50% buat kebutuhan, 30% buat tujuan finansial seperti investasi, tabungan buat DP. Dan yang terakhir, 20% buat lifestyle. Yang kedua, investasi sebelum konsumsi. Gaji masuk, jangan langsung dihabisin buat upgrade lifestyle. Investasikan dulu reksadana, emas, saham blue chip, peer-to-peer lending, atau bahkan aset digital. Biar uang lo kerja, bukan lo yang terus bekerja. Yang ketiga, side hustle wajib punya. Carilah 1-2 penghasilan tambahan, nggak perlu gede, asal rutin. Bisa bantu akumulasi DP rumah jauh lebih cepat. Yang keempat, jangan takut properti alternatif. Rumah pertama lo gak harus besar di kota yang besar. Cari daerah berkembang. Gunakan untuk disewakan. Aset itu bisa bantu cicil properti selanjutnya. Dan yang terakhir, stop kebocoran finansial. Hitung pengeluaran kecil yang kelihatannya sepele, karena dari situlah mimpi lo bocor sedikit demi sedikit. Rumah bukan cuma soal tembok dan atap, tapi soal rasa aman, soal masa depan, dan lo gak akan nyampe ke sana kalau cuma ngandelin gaji. Hari ini lo punya 2 pilihan, terus menunggu gaji sambil ngeluh harga rumah semakin gak masuk akal, atau lo mulai sekarang walau kecil tapi pasti. Karena yang mulai duluan akan sampai duluan, dan yang terus menunggu akan terus tertinggal. Subscribe channel ini kalau lo gak mau cuma kerja buat bertahan, tapi pengen kerja buat menang. Tulis di kolom komentar sumber income tambahan apa yang mau lo mulai bulan ini. Kita belajar bareng, kita naik bareng.